Jadi siswa merasakan sesuatu beban yang wah, dengan sekolah malah mereka kreativitas mereka terbunuh karena mereka tidak mempunyai ruang, karena sekolah sudah membuat aturan, rule ya yang harus mereka jalani setiap hari, dan itu sangat membosankan dan tidak relevan dengan tuntutan zaman di masa itu, apalagi di masa sekarang. Jadi sekolah dibubarkan saja. Hai teman-teman, inilah serial podcast Sekolah Dibubarkan Saja bersama saya, Afdillah Cudil. Nah teman-teman, inilah dia episode ketiga dari serial podcast Sekolah Dibubarkan Saja. Dan kita kali ini akan membahas tentang bab 2 dari buku Sekolah Dibubarkan Saja, yang judulnya juga Sekolah Dibubarkan Saja. Dan buat teman-teman yang penasaran kenapa sekolah harus dibubarkan, kita akan bahas kali ini. Dan buat teman-teman yang juga pengen punya buku ini, teman-teman silakan bisa teman-teman dapatkan di toko buku online, dan saya rekomendasi toko buku Berdikari Book. Tapi di toko buku online yang lain juga bisa teman-teman dapatkan, dan harganya tidak terlalu mahal. Silakan teman-teman googling dan pesan sekarang juga buat yang penasaran dan atau ingin punya buku ini. Oke? Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja membahas bab 2 dari buku Sekolah Dibubarkan Saja, yang judulnya juga Sekolah Dibubarkan Saja. Jadi memang bab ini adalah inspirasi utama saya menulis buku Sekolah Dibubarkan Saja. Dan pertanyaannya adalah, kenapa sekolah harus dibubarkan? Dan saya akan coba berikan jawabannya di dalam bab ini. Teman-teman, sejujurnya quote atau statement Sekolah Dibubarkan Saja itu bukan pure dari saya, tetapi itu adalah statement dari salah seorang teman sahabat saya ketika masih di Padang, ketika masih bekerja di PKBI Sumatera Barat. Saya bekerja di youth center, jadi bekerja dengan banyak remaja, anak sekolah, mahasiswa. Dan ceritanya begini, pada suatu sore kita lagi diskusi rame, dan di situ ada anak-anak sekolah juga. Tapi beberapa orang dari mereka harus pergi meninggalkan tempat diskusi, lagi seru-serunya. Kemudian mereka harus pergi belajar, pergi bimbel. Dan mereka sudah sekolah dari pagi sampai siang, kemudian sorenya harus pergi bimbel lagi untuk mendapatkan tambahan pelajaran. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan begini, dan saya bacakan dalam bahasa, di sini saya tulis dalam bahasa Padang, tapi ada bahasa, maksudnya bahasa Minang ya, tapi ada bahasa Indonesia juga. Artinya begini, sepertinya sekolah itu tidak perlu bang, saya bosan pergi sekolah. Terus saya tanya, loh kenapa gitu? Saya bosan dan capek, banyak peraturan, kita harus dapat nilai tinggi supaya sekolah menjadi sekolah berprestasi. Akan tetapi yang terkenal adalah kepala sekolah dan guru-guru. Belajar di sekolah juga tidak enak dan saya susah mengerti pelajaran tersebut. Lebih baik di tempat les saja, saya dapat memahami pelajaran dengan cepat. Jadi sebaiknya sekolah tidak perlu ada bang. Tidak perlu ada bang, maksudnya dia manggil ke saya. Wow. Dan ucapnya kesal dan terlihat putus asa dengan rutinitas pendidikan yang dilaluinya setiap hari. Yes. Dan di akhir diskusi kita hari itu, anak itu berkata, bang, sebaiknya sekolah dibubarkan saja. Wow. Luar biasa memang. Dan teman-teman, beranjak dari diskusi singkat tersebut, akhirnya saya terinspirasi untuk membuat sebuah kajian. Bukan penelitian serius juga, tapi saya mencoba untuk membaca, mempelajari, mengamati, kemudian berdiskusi dengan banyak sekali anak-anak sekolah ya, dan teman-teman di sekolah. Dan akhirnya saya berkesimpulan bahwa saya setuju dengan teman saya tersebut, bahwasanya sekolah memang harus dibubarkan saja. Dan kenapa? Ini dia. Teman-teman, alasan kenapa sekolah harus dibubarkan saja yang pertama adalah karena sekolah tidak relevan. Jadi setelah saya berdiskusi dengan banyak siswa, ternyata teman-teman siswa mengatakan bahwasanya sekolah tidak relevan. Sekolah itu lebih seperti sebuah institusi yang kerjanya membuat peraturan-peraturan yang tidak relevan dengan konteks kekinian. Di masa itu ya, itu 10 tahun yang lalu, seperti sekolah mengatur mode rambut, pakaian, sepatu, kaos kaki, kemudian semuanya diatur sedemikian rupa sehingga siswa tidak mempunyai ruang yang banyak untuk berkreasi, berkreativitas, apalagi menemukan inovasi-inovasi baru. Jadi siswa merasakan sesuatu beban yang wah, dengan sekolah malah mereka kreativitas mereka terbunuh karena mereka tidak mempunyai ruang, karena sekolah sudah membuat
aturan, rule ya yang harus mereka jalani setiap hari, dan itu sangat membosankan dan tidak relevan dengan tuntutan zaman di masa itu, apalagi di masa sekarang. Jadi sekolah dibubarkan saja. Alasan kedua kenapa sekolah harus dibubarkan saja menurut Pak siswa adalah karena sekolah sangat berorientasi pada nilai, angka-angka, dan juga budaya kompetisi. Dan ini sangat membebani para siswa. Jadi siswa dituntut untuk mempunyai nilai yang bagus, nilai yang baik, sehingga sekolah berprestasi. Dan akibatnya adalah siswa didorong untuk terus belajar di sekolah, kemudian ikut bimbel dan segala macam. Kemudian ada PR, tugas, dan segala macam. Dan itu benar-benar membuat masa remaja anak-anak kita di Indonesia tidak bahagia sama sekali. Kemudian juga ada budaya kompetisi. Sekolah mendorong anak-anak untuk menjadi lebih baik dari yang lain, jadi harus bersaing satu sama lain. Dan budaya kompetisi yang dibangun oleh sekolah untuk siswa ini sangat tidak sehat sama sekali, dan siswa merasakan itu, dimana mereka harus bersaing satu sama lain. Untuk menjadi juara satu tentu harus ada yang juara 2, juara 3. Dan kompetisi ini tidak hanya dibangun di kelas, tetapi juga antar jurusan, seperti ada jurusan yang terbaik, jurusan yang kurang baik, dan tidak baik sama sekali. Kemudian juga antar sekolah juga terjadi kompetisi sekolah favorit, sekolah tidak favorit, sekolah internasional, dan segala macam. Banyak sekali kompetisi-kompetisi yang dibangun, dan untuk sebuah institusi pendidikan itu tidak pas, karena yang dibutuhkan adalah bagaimana siswa menemukan nilai-nilai dan kreativitas mereka bisa terbangun, kemudian bagaimana mereka bisa bekerja sama, kepedulian, moral jauh lebih penting daripada sebuah kompetisi yang ujung-ujungnya adalah saling menjatuhkan. Dan dampak buruk dari sebuah kompetisi adalah terbangunnya budaya yang tidak sehat, di mana semua orang ingin menjadi lebih baik, kemudian supaya menjadi lebih baik harus menjatuhkan yang lain. Dan yang lebih ngerinya adalah kompetisi ini mendorong orang untuk melakukan hal yang curang, dan ini saya bahas di bab yang lainnya, teman-teman. So, teman-teman, ini mengerikan sekali, dan sekolah benar-benar membuat anak-anak frustasi, bukan berprestasi malahan. Nah, teman-teman, alasan yang ketiga kenapa sekolah dibubarkan saja adalah karena siswa, sebagian besar siswa yang saya tanya, saya berdiskusi dengan mereka, ternyata mereka tidak bahagia pergi ke sekolah. Jadi sekolah itu seperti sebuah momok yang bagaimana ya, khususnya relasi dengan guru. Jadi harusnya relasi yang terbangun antara siswa dengan guru itu adalah relasi saling mencintai, menghormati, ada kebutuhan satu sama lain. Tetapi ini tidak. Yang ada adalah guru seperti sebuah momok, ya seperti zaman feodal lah. Saya sering iseng tanya ke sekolah-sekolah atau tanya ke murid-murid di sekolah ketika berkunjung ke sekolah, dan tanya, kalian mata pelajaran yang kalian paling suka apa gitu. Macam-macam, mulai fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya. Tapi saya konfirmasi, kalian lebih suka belajar itu atau ketika guru bilang, anak-anak hari ini guru rapat dan kalian boleh pulang? Yes. Gimana kira-kira reaksi teman-teman atau reaksi anak-anak yang saya tanya begitu? Ya, itu sudah. Dan saya juga merasakan itu. Pasti jawabannya ketika guru bilang, kalian boleh pulang cepat, dan hampir semua isi kelas berteriak, yeay, dan kita boleh pulang cepat, main segala macamnya. Guru-guru nggak sadar ya, reaksi itu kenapa gitu. Harusnya ketika guru bilang itu, anak-anak sedih loh. Aduh, kok nggak belajar sih bu, kita udah ngeluarin ongkos sekolah segala macam, tapi enggak. Yang ada malah murid-murid senang. Ini memang sebuah apa ya? Tidak terlihat memang kalau nggak jeli, tapi makna dalam dari teriakan anak-anak itu adalah sebuah tamparan buat guru-guru yang kebanyakan memang masih memakai budaya feodal di mana guru selalu benar. Itu teman-teman pasti tahu ya. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di zaman sekarang, tapi kalau masih terjadi, wow, itu luar biasa, dan memang sekolah dibubarkan saja kalau masih hal seperti itu terjadi sampai sekarang. Nah, teman-teman, alasan berikutnya kenapa sekolah dibubarkan saja adalah, ini alasan yang keempat ya. Jadi banyak sekali alasan kenapa sekolah harus dibubarkan. Tapi ini memang terkait dengan orang tua, di mana orang tua juga ikut berkontribusi terhadap sistem pendidikan kita yang aneh saat ini. Jadi orang tua menekan anak, memberikan beban agar anak-anak berprestasi. Orang tua ingin menjadikan anak sebagai sesuatu yang mereka impikan, menjadi
dokter, pilot, jadi tentara, segala macam apapun itu, dan anak yang menanggung semua itu. Sehingga anak didorong untuk sekolah rajin, kemudian orang tua rela nih mengeluarkan biaya jutaan untuk memasukkan anak bimbel, private segala macam, les ini, les itu, untuk bisa menjadi sesuatu yang orang tua inginkan. Dan dampak dari semua itu, faktanya adalah bimbingan-bimbingan belajar menjamur di mana-mana. Kalau nggak ada pasar, berarti nggak ada. Kalau nggak ada demand, nggak ada supply lah gitu ya. Jadi kalau nggak ada permintaan, nggak ada penawaran. Jadi siswa akhirnya berbondong-bondong antri masuk ke bimbingan-bimbingan belajar untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Dan itu mulai dari SD loh. Ada bimbel untuk SD, SMP, SMA. Wow, kebayang nggak? Pagi sampai siang sekolah, kemudian masuk les lagi. Dan yang paling menariknya juga adalah guru-guru juga terlibat dalam bisnis apa ya, bukan bisnis kotor juga, dimana guru-guru akhirnya melihat peluang itu, akhirnya buka bimbel lagi di rumah, buka les di rumah. Jadi saya juga pernah ikut les dengan salah satu guru waktu SMA dulu, dan bimbel di tempat guru itu luar biasa sekali pengaruhnya teman-teman, khususnya terhadap nilai. Jadi bimbel dengan guru adalah jaminan dapat nilai bagus. Kenapa? Begini, contohnya, besok kita mau belajar matematika materi A. Sore ini kita bimbel dulu nih, les dulu di tempat guru. Dan itu dipelajari. Besoknya ketika datang ke sekolah, kita udah tahu. Jadi ya, aduh, lucu ya. Dan kadang-kadang banyak juga, akhirnya guru-guru juga ikut menjadi pengajar di tempat-tempat bimbel, di mana saja. Dan mereka mengajak, ayo bimbel di tempat ini, di tempat itu. Dan terang-terangan juga bisnis bimbel ini bekerjasama dengan sekolah, bagaimana mereka bisa merekrut anak-anak sekolah untuk bisa ikut bimbingan belajar di tempat mereka, dan itu banyak sekali. Terus kalau memang ke bimbel juga, ngapain sekolah harus ada ya? Mending bimbel aja gitu, nggak perlu sekolah, selesai masalahnya. Dan benar kata teman saya tadi, mending belajar di bimbel aja karena lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti, dan gurunya juga lebih atraktif, lebih mudah dan segala macam. So, ya sekolah dibubarkan saja, begitu sudah. Nah teman-teman, di akhir diskusi saya dengan teman saya yang mengatakan bahwa sekolah harus dibubarkan saja tersebut, saya tantang. Kalau memang sekolah dibubarkan saja, dan kalian tahu bahwasanya negara kita ini adalah negara yang membutuhkan seperti kalau kamu mau masuk SMP, dari SD ke SMA, atau masuk kuliah, atau bekerja, dibutuhkan ijazah. Terus gimana kalian bisa mendapatkan itu kalau nggak ada sekolah? Sejenak dia pikir dan langsung keluar sebuah jawaban yang itu surprise juga buat saya. Jadi mereka bilang begini, ya mungkin pemerintah bisa seperti event organizer saja. Jadi dinas pendidikan melakukan secara berkala setiap 6 bulan ikut tes, melakukan tes-tes seperti masuk ujian perguruan tinggi negeri, kemudian siapa yang mendapatkan nilai standarnya ya dapat lulus, naik ke level berikutnya, kemudian kalau yang enggak ya tinggal. Dimana ilmunya kita dapatkan ya terserah kita katanya. Bisa dari bimbel atau belajar di sawah, di ladang, di kebun, di mana saja, yang penting kan pelajarannya dapat, nilainya dapat. Dan nggak perlu harus sekolah dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore, sampai malam, setiap hari kita harus dibebani oleh PR, tugas, dan segala macam. Dan jujur teman-teman, waktu itu saya diam dan saya merenung cukup lama. Wow. Dan teman-teman siswa tahu apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka proyeksikan ke masa depan karena mereka yang menjalaninya. Dan saya pikir saatnya orang dewasa untuk memberikan kesempatan kepada siswa atau melibatkan siswa untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang sekolah, karena ini terkait dengan anak-anak tersebut. Bukan urusan kita orang dewasa lagi. Jadi orang dewasa cukup sebagai pelaksana saja, tapi mainnya, pikiran, otak, dan segala macam ide-ide tersebut. Yuk, bertanyalah kepada siswa-siswa. Berhentilah berpikir, berimajinasi bahwasanya yang terbaik untuk siswa adalah ABCD, tapi sebenarnya kita nggak tahu apa-apa. Dan kali ini, di buku ini saya tuliskan bahwasanya kita malu kepada siswa, bahwasanya menurut mereka sekolah nggak penting. Jadi sekolah dibubarkan saja. Nah teman-teman, begitu sudah isi bab 2 dari buku Sekolah Dibubarkan Saja, yang judulnya juga kebetulan Sekolah Dibubarkan Saja. Buat teman-teman yang penasaran dan ingin memiliki buku ini, silakan teman-teman
Dapatkan di toko buku online, banyak sekali dan harganya juga tidak terlalu mahal. Dan tunggu podcast berikutnya masih membahas buku sekolah dibubarkan saja. Salam hormat teman-teman dan sampai jumpa. Thank you.